ketika saudara melakukan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan, ada konslet di sini. Dek 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 dek. Ya kan? Pernah mencuri? Siapa yang pernah mencuri? Waktu mau mengambil, ya kan? Saudara gemetar. Ya kan? Kenapa gemetar? Karena takut kalau sampai ketahuan. Ya kan? Pernah berbohong dan setiap kali ketemu dengan orang yang dibohongi, saudara gemetar, konslet. Kenapa? Itulah yang terjadi dengan nurani saudara. Hati nurani saudara tidak bisa disuap. Dia akan langsung bereaksi ketika keyakinan kita dilanggar oleh kelakuan kita. Ya kan? Makanya orang yang terbiasa melanggar kebenaran dibilang nuraninya sudah tumpul. Kalau orang nuraninya sudah tumpul, maka kandaslah imannya. Maka semakin bagus nurani saudara, semakin lurus hidup saudara. Semakin tumpul nurani saudara, semakin bengkok jalan saudara. Sudah tahu itu istri orang. Sudah tahu itu uang orang. Sudah tahu itu suami orang. Saudara masih bermain-main dengan api. Ya kan? Waspadalah, saudara-saudara, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang lurus dan taat dengan nurani saudara. Mohon maaf, Saul ini sudah pernah ditegur sebelumnya. Pada waktu dia tidak sabar, dia memberikan semacam persembahan sendiri dan itu bukan bagiannya dia. Dan raja menyesal. Nabi menyesal, Tuhan juga menyesal karena Saul dia beberapa kali melakukan kesalahan. Nah, saudara-saudara, di sini Saul masih merasa dia benar. Ya kan? Padahal dia melakukan kesalahan. Karena apa? Warning kecil yang kemarin sudah dikasih, dia tidak dengar. Waspadai dalam hidup saudara. Kalau sudah tahu salah, dikasih peringatan oleh Tuhan dan saudara tidak mau melakukan, Tuhan bisa kasih peringatan yang lebih berbahaya lagi. Dalam hal ini Saul dilengsarkan. Dan Tuhan mengangkat yang lain. Nah, saya mau kita semuanya, kalau diibaratkan seperti seorang ayah yang menegur anaknya, kalau bisa dipanggil saja, saudara sudah sadar bahwa saudara itu sedang melakukan salah. Ya kan? Biasanya kalau sudah Timi, ini anak saya. Kalau sudah lengkap namanya disebut, itu bahaya. Timotius William Wiratno. Itu sudah artinya ada kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, saya harap saudara-saudara, kalau Tuhan panggil saudara, ingatkan saudara, Roni, langsung sadar. Ya. Kalau Roni Titahena, ya, itu sudah terlalu. Apalagi kemudian mamanya datang, kemudian atau istrinya datang, kemudian dijewer, Roni, ya kan? Sambil dijewer, itu sudah keterlaluan. Nah, ada orang-orang yang baru dipanggil namanya sudah sadar. Ada orang-orang yang harus dijewer kupingnya baru sadar. Ada yang harus dipukuli dulu. Ada juga yang harus diinjak-injak. Baru dia sadar, ya kan? Saudara-saudara, saya harap Anda mengasah nurani sehingga waktu Anda melakukan sesuatu yang melenceng, saudara cepat-cepat melakukan perubahan arah supaya tidak menyesal. Bukan hanya Tuhan yang menyesal, saudara akhirnya menyesal, kesana kemari menyanyi lagu apa? Haruskah hidupku terus begini? Saudara-saudara, dalam hidup ini, dengar baik-baik, ketaatan saudara lebih penting daripada pengorbanan. Ingat, ketaatan setengah hati bukan ketaatan. Ingat, pada akhirnya yang membuat Tuhan kecewa adalah karena kita tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kita tidak berfungsi sebagaimana rencananya. Maka mari kita mewaspadai hidup ini. Amin. Saudara-saudara, saya yakin pada umumnya kita sadar pada waktu kita melakukan kesalahan. Kalau toh
apa yang saudara lakukan mungkin di luar kesadaran saudara, itu 1.000.001. Tidak ada dosa yang dilakukan tidak sengaja. Semua dosa, semua perilaku saudara kan minta restu pikiran. Maka pada waktu saudara melakukan dosa, saudara merestui kelakuan saudara dengan pikiran saudara. Maka waspadai apa yang Anda masukkan di pikiran. Jangan kaget kalau Daud menuliskan sebuah kalimat bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman. Ujung-ujungnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sukses adalah produk ketaatan. Jadi kalau saudara mau hidup sukses, apa itu? Hidup sesuai dengan rencananya, punya tujuan, memaksimalkan potensi dan menebar kebaikan sepanjang hidup. Jalani hidup saudara dengan kebenaran firman. Bahkan dalam hal yang sekecil, seremeh-remeh yang saudara anggap, lakukanlah. Amin. Amin. Haleluya. Ikuti kebenaran firman. Dan hidup saudara akan berhasil. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara menyanyi lagu ini. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sukses saudara tergantung dari ketaatan saudara terhadap firman. Jadi kalau saudara pernah melakukan kesalahan di waktu yang lalu karena meremehkan firman, belajarlah hidup. Mari Bu Lydia, Pak Roni yang paling hafal lagu ini. Pak Roni ini harusnya waktu muda ikut Indonesian Idol dulu. Luar biasa. Cuman waktu itu belum ada. Adanya lomba dangdut jadi dia tidak ikut. Nyanyikan lagu ini. Yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Mari berdiri bersama-sama. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Selalu berbuah, selalu berbuah pada musimnya. Daunnya takkan layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. Diberkati Tuhan. Haleluya. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Bapak Ibu, tidak ada istilah terlambat untuk bertobat. Tidak ada istilah terlambat untuk menyesal. Tidak ada istilah terlambat untuk membaharui diri. Kalau selama ini saudara menderita oleh karena ketidaktaatan, dan hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, saya bertobat. Selama ini saya melakukan ketaatan setengah hati, dan hari ini saya mau memutuskan, saya mau taat sepenuh hati. Taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar apa yang kami dengar menjadi rema, kebenaran yang akan mengubah perilaku kami. Ajari kami menjadi orang-orang yang taat. Ampuni kami
Kalau kami banyak melanggar kebenaran firman-Mu. Hidup kami tidak bahagia karena kami tahu kami tidak berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni kami Bapa. Jadikan kami orang-orang yang taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making